Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Terima kasih telah mengklik video ini. Di perkuliahan kali ini kita akan mempelajari tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari awal dan asal muasal Pancasila itu berada. Nilai-nilai Pancasila telah ada sebelum konsep Pancasila hadir dan disahkan oleh negara. Ya, ada. Karena apa? Karena Pancasila hadir dari nilai-nilai dasar yang sejak awal negara ini, sebelum tercetus negara ini ada, itu sudah ada di negara ini. Dan itulah yang menjadi dasar bahwa kita sebagai warga negara Indonesia yang hidup saat ini tidak akan pernah bisa menggantikan Pancasila. Karena Pancasila berasal dari nilai-nilai yang sangat luhur, dasar dari nilai bangsa ini. Ya, semoga dapat ditangkap dengan baik ya, bahwa nilai-nilainya sudah ada sebelum Pancasila itu disahkan dan menjadi bagian dari negara. Sudah ada nilai. Kita coba lihat. Dari sila pertama dulu. Ya, dari sila pertama dulu. Sila pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Ya, jadi bisa dihitung tuh. Ya, sekitar 25 abad negara ini, masyarakat Nusantara sudah mengenal konsep agama. Ya, Tuhan telah menyejarah atau menjadi bagian dari sejarah dalam ruang publik Nusantara. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Konsep sejarah yang dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah Tuhan, itu diyakini dan dipercaya berdasarkan kepercayaan masing-masing kelompok masyarakat di Nusantara. Konsep ketuhanan adalah merupakan konsep dasar dari negara ini. Konsep kepercayaan, konsep keyakinan. Selama dia memiliki keyakinan, kepercayaan terhadap apa yang diyakininya, dan dia memiliki konsep ketuhanan di dalam dirinya, maka harus dilindungi oleh negara ini. Ya, jadi negara ini melindungi warga negara yang memiliki konsep ketuhanan yang berdasarkan sila negara ini, sila ketuhanan yang Maha Esa.
Jadi tidak bisa Anda hidup di Indonesia tanpa prinsip ketuhanan ini. Karena bagaimanapun, sila pertama kita adalah ketuhanan. Dan segala sila berikutnya itu tetap menginduk pada ketuhanan. Contohnya adalah kemanusiaan berdasarkan konsep ketuhanan. Jadi nggak bisa Anda mengatakan bahwa ham. Kebebasan berpendapat ham. Ya, betul. Kalau Anda menginduk ham di negara lain, ya silahkan. Tapi ham di negara kita tetap menginduk pada Pancasila, pada sila ketuhanan itu. Jadi tidak bisa Anda mengatakan, ini hak saya. Misal, contoh ya, Anda tidak percaya pada Tuhan. Dan Anda mengatasnamakan itu hak asasi manusia. Indonesia, nggak bisa. Karena hak asasi manusia di Indonesia tetap menginduk pada sila pertama di Pancasila. Karena negara ini punya aturan. Dan sila ketuhanan adalah salah satu sila utama. Kalau di yang pertama, kan. Jadi konsep dasar di bawahnya tetap menginduk pada sila ketuhanan. Jadi sebagai warga Indonesia yang baik, Anda harus memiliki konsep ketuhanan di dalam diri Anda. Anda Islam, pahami baik-baik Tuhan Anda seperti apa. Anda Kristen, pahami baik-baik Tuhan Anda seperti apa. Dan dengan berbeda kepercayaan, itu bukan berarti kita bisa saling serang, tidak. Sejak zaman dulu ya, 25 abad, kita dipengaruhi berbagai macam konteks agama. Dan justru sampai saat ini itu masih ada kepercayaan-kepercayaan luhur. Kan bukan hanya agama aja yang mengarungi itu konsep kepercayaan itu. Ya, konsep keyakinan itu. Mereka juga memiliki kok. Dan dilindungi oleh negara ini. Ya, konsep-konsep keyakinan, kepercayaan dia terhadap Tuhan, kalau dia memiliki konsep Tuhan, harus dilindungi negara ini. Kita pun sebagai warga negara harus ikut melindungi itu. Ingat ya, harus ikut melindungi itu. Kalau sebagai sila pertama kita. Kita warga Indonesia, masa tidak mengakui sih? Ya, harus ikut melindungi itu. Contohnya apa? Kita percaya pada Tuhan kita. Artinya kita tidak boleh mengganggu orang yang percaya pada Tuhan yang diyakini olehnya. Apalagi itu bagian dari negara kita, kan. Gak boleh saling mengganggu konsep kepercayaan masing-masing. Hargai. Anda pun ingin nyaman beragama. Yang lain pun ingin nyaman beragama. Ketika Anda bertindak egois terhadap diri Anda, dalam konteks ketuhanan, apakah Anda bawa sila-sila pertama, bawa sila pertama pada Anda salah, egois itulah yang akan menghancurkan Anda. Anda akan dijauhkan dari masyarakat. Karena bagaimanapun juga di Indonesia tetap kita menghargai berbagai macam konsep keyakinan, ketuhanan yang dilindungi negara ini. Ya, negara-negara sudah punya aturan ya. Ya, ketuhanan mana saja, konsep ketuhanan apa saja yang dilindungi negara ini. Nah, hargai itu karena kita hidup di sebuah negara. Dan sebagai mahasiswa, Anda nanti akan turun ke masyarakat. Sungguh aneh kalau mahasiswa ikut-ikutan kelompok tertentu dengan mengatasnamakan agama tertentu, tapi tujuan Anda untuk merusak egoisme sendiri. Itu akan sangat menyesalkan bagi siapa? Bagi kami yang mengajarkan Anda. Saya akan sangat menyesal, mungkin saya yang salah mengajar Anda.
Atau mungkin Anda sendiri yang tidak mau memahami konsep ketuhanan itu. Ya, jelas ya bahwa sila pertama adalah bagian dari kita sebagai warga negara Indonesia. Bahkan pada semua sistem religi politik tradisional di muka bumi, termasuk di Indonesia, agama memiliki peran sentral dalam pendefinisian institusi-institusi sosial. Ya, lanjut. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menyejarah. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim yang telah menjelajah ke berbagai penjuru Nusantara, bahkan dunia. Hasil penyebaran itu membentuk karakter bangsa Indonesia yang kemudian oleh Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, disebut dengan istilah internasionalisme atau kemanusiaan. Kemanjuran konsepsi internasionalisme yang berwawasan kemanusiaan yang adil dan beradab menemukan ruang pembuktiannya segera setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia menghadirkan suatu bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal, memiliki komitmen pada penertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial, serta pada pemuliaan hak-hak asasi manusia dalam suasana kekeluargaan kebangsaan Indonesia. Jelas ya, nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia itu lahir dari sejarah kita. Jadi sejak dahulu Indonesia itu sudah memiliki konsep keyakinan pada nilai leluhur itu. Dan itu kan menginduk juga ternyata. Kemanusiaan kita itu berdasarkan apa? Berdasarkan nilai-nilai yang ada di Indonesia itu sejak awal. Jadi hak asasi manusia Indonesia itu harus menginduk pada itu Anda itu. Anda tidak bisa membawa ham. Tanpa Anda mempelajari Pancasila di negara ini nggak bisa. Karena negara ini punya konsep hak asasi manusianya. Dan saya yakin baik bahwa tidak bertentangan kok dengan HAM dunia. Justru malah itu membuat kita makin meyakini bahwa sangat luar biasa ya nilai-nilai leluhur kita itu. Bahkan mereka sudah membuat konsep itu terlebih dahulu. Kan terciptalah manusia yang adil dan beradab berdasarkan nilai bangsa ini, kebersamaan, kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian. Dan sebagai warga Indonesia, kita harus mengikuti itu. Ya, hargai ketika Anda ingin dihargai. Bantulah banyak orang. Ya. Dan ingat, komitmen. Dalam kearifan lokal kita punya komitmen. Untuk apa? Untuk ikut menertibkan kemerdekaan kita, perdamaian kita, keadilan sosial kita. Ketika Anda menjadi pelopor perusak perdamaian, berhentilah berbangga. Karena itu salah. Anda harus berpikir, segala tindakan yang Anda lakukan adalah untuk perdamaian, sesuai dengan sila kedua. Ketika Anda menjadi pelopor perusak perdamaian, keadilan sosial,
itu artinya Anda sudah salah jalan. Pelajari lagi Pancasila. Pelajari lagi sila kedua. Ya. Anda sebagai manusia ingin diperlakukan adil, begitupun dengan manusia yang lain. Anda ingin hidup tenang di negara ini dengan konsep pemikiran ketuhanan Anda sendiri. Begitupun yang lainnya. Dan negara ini melindungi itu. Ingat ya, ketika Anda menjadi pelopor perusak perdamaian, berarti Anda sudah salah jalan. Dan berhentilah berbangga. Tapi ketika Anda menjadi pelopor perdamaian, Anda sudah tepat di jalan itu. Ya, ingat baik-baik. Nilai-nilai kemanusiaan dari bangsa kita, dari leluhur bangsa kita itu sangat baik. Dengan adanya globalisasi, Anda harusnya belajar lagi. Bagaimana bangsa ini bersikap? Bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia yang memahami sila kedua, menghargai hak asasi itu adalah untuk menjaga perdamaian, kebersamaan, keadilan sosial. Ya, adab kita itu diperhatikan baik-baik. Kita tuh bangsa yang beradab. Ini contoh aja, contoh ya. Contoh. Ketemu orang lebih tua, harusnya apa? Adab yang diajak ke bangsa kita, kan? Semua adat juga sah. Rendah diri, hormati. Jangan merasa tinggi. Tapi dengan masuk globalisasi kan gua. Nggak bisa begitu dong. Kita adil dan beradab. Adabnya kalian itu ada berdasarkan sila kedua. Ya, pelajari lagi baik-baik ya adab kalian sebagai warga rakyat Indonesia. Tiga, sila persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilaman. Indonesia adalah bangsa majemuk, paripurna, yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di muka bumi. Jika di tanah dan air yang kurang lebih sama, nenek moyang bangsa Indonesia pernah menorehkan tinta keemasannya, maka tidak ada alasan bagi manusia baru Indonesia untuk tidak dapat mengukir kegemilangan. Contohnya apa? Kemerdekaan negara ini. Apakah kemerdekaan ini karena satu agama saja? Satu kelompok tertentu saja? Atau satu keyakinan tertentu saja? Jawabannya tidak. Negara ini bersatu dan akhirnya merdeka. Sampai di situ? Tidak. Mereka menyusun undang-undang, menyusun sistem-sistem negara, menyusun konsep ekonomi kita mau kemana ke depannya, politik kita mau kemana ke depannya, sosial kita mau kemana ke depannya, dan segala macam mereka pikirkan baik-baik.
Sehingga akhirnya negara Indonesia bisa berjalan sampai saat ini. Dan itu prestasi yang luar biasa. Jadi saya pernah apa ya, berbicara dengan mahasiswa, satu mahasiswa yang dia wah, hebat banget melakukan penghinaan, menganggap apa yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa ini sekarang ada sebuah kesalahan menurut dia. Saya hanya mengatakan sederhana, memangnya apa yang telah Anda lakukan bagi bangsa ini? Sedangkan para leluhur bangsa ini dari para presiden kita, satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, mereka semua telah menuangkan tinta emas mereka dengan apa yang mereka lakukan. Tapi tidak sempurna, emang tidak sempurna. Mereka kan manusia. Selalu ada kekurangan dari manusia itu. Tapi apa yang telah mereka lakukan bagi bangsa ini merupakan prestasi emas. Dan hak kita tidak punya hak. Apalagi kita tidak pernah melakukan apapun untuk negara ini. Komen aja bisanya. Yang dengan berlindung di balik konsep kritik. Keren banget tuh kalau disebutkan gitu. Padahal ingat baik-baik. Anda sebagai seorang mahasiswa, konteks kritik dalam mahasiswa akademik itu untuk membuat sebuah kebaharuan, untuk meningkatkan keilmuan, bukan untuk menyalahkan. Karena sudut pandangnya pasti berbeda. Anda memberikan kritik itu agar ilmu yang Anda itu makin tinggi, ilmu yang Anda kritik juga makin tinggi. Itulah kenapa dalam sistem filsafat itu Plato sama Aristoteles itu saling mengkritik. Lewat apa? Lewat keilmuan, lewat penelitian, dan mereka bisa menjawab itu semua. Yang satu saling mengkritik, yang satu pun saling mendukung. Kritik dengan apa? Dengan solusi. Enggak, seperti ini, solusinya ini. Tidak juga, ternyata saya mendukung fenomena ini, solusinya ini. Saya mendukung fenomena ini, solusinya. Maka sebagai mahasiswa, jangan sok-sokan kritik, kritik, kurutak, kritik, kurutak, kritik. Anda harus bisa memberikan solusi dari realitas yang Anda temukan. Anda harus bisa menjadi bagian dari pengembang ilmu. Itu yang disebut kritik. Kalau Anda menyalahkan tanpa memberikan solusi, itu merupakan penghinaan. Apalagi Anda menyerang fisik, wah itu udah salah banget, body shaming itu. Boleh itu. Ya, ingat baik-baik. Konsep kritik dalam akademik itu untuk meningkatkan keilmuan. Anda harus mengkritik, bagus. Tapi kritik yang membangun yang diharapkan. Membangun untuk meningkatkan keilmuan Anda. Jadi saling mengkritik bukan saling hajar, tidak. Justru saling bersatu kan. Lihat para leluhur bangsa ini. Bisa muncul persatuan Indonesia itu karena apa? Karena mereka saling mengkritik. Bung Karno dengan Bung Hatta itu mereka tuh saling mengkritik tuh. Tapi lihat, mereka berdua ada tokoh bangsa ini yang luar biasa. Justru mereka lah yang bangsa ini. Pelopornya. Coba kalian baca sejarah. Bagaimana Bung Hatta dan Bung Karno itu saling mengkritik. Tapi mereka bukan mengkritik menyalah-nyalahkan, tidak. Mereka mencari solusi. Agar apa? Agar semakin besar ilmu mereka berdua. Karena mereka memberikan itu bagi negara ini. Konsep persatuan Indonesia itu harus dimiliki oleh mahasiswa. Kalau Anda ingin menjadi mahasiswa yang baik, bagian dari konsep akademik kita, coba sebelum Anda mengkritik
mengeluarkan kritik itu dalam mulut Anda teliti dulu realitasnya. Siapa tahu saya bisa memberikan pandangan lain justru. Bisa menjawab, akan bisa menambahkan. Bukan hanya menyalahkan saja, nggak boleh. Itu nggak boleh menyalahkan sesuatu yang beda pandangannya dengan Anda. Sama hanya dengan melihat orang dari berbagai pandangan kan berbeda-beda. Dia melihat mukanya, jadi saya tahu oh mukanya seperti itu. Tapi di belakangnya kan nggak lihat mukanya. Mungkin dia lihat kerudungnya, mungkin dia lihat handuknya, mungkin lihat apa jaketnya. Entah apa yang dipikirkan oleh orang di belakangnya kan. Ada mungkin dia pakai baju ya seukuran handuk sehingga di belakang, oh kamu nggak pakai. Oh ternyata kamu pakai ya. Oh ternyata kamu pakai topi, tapi topi kamu di dada. Jadi aku dari belakang tidak melihat topi kamu. Dan konsep yang lain, sama dengan melihat handuk. Handuk tinggal digantungin, terus dua orang melihat yang berbeda. Yang satu lihat logonya, yang satu tidak lihat logonya. Ketika ditanya pada bro, kamu tahu logo handuk itu? Nggak tahu. Satu bilang tahu, satu bilang tahu, nggak tahu. Terus mana yang benar? Kan beda pandang. Anda harus melihat realitas itu secara utuh. Agar apa? Anda tuh bukan untuk bertarung, saling mengkritik. Itu makanya saya ada persentase bukan untuk Anda saling hantam, saling bertarung. Tidak. Anda mengkritik dengan solusi yang Anda pikirkan. Dan kita akan cari bersama. Kita gabungkan pemikiran itu menjadi satu pemikiran yang sama. Tujuannya demi apa? Pengembangan ilmu kita. Berkembang ilmu kita. Kita punya banyak pandangan. Demi apa? Demi ilmu kita sendiri. Demi universitas kita, demi keilmuan kita. Ya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan fenomena yang baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia merdeka. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, Banjar di Bali, dan lain sebagainya. Tan Malaka mengatakan bahwa paham kedaulatan rakyat sebenarnya telah tumbuh di alam kebudayaan Minangkabau. Kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Kemudian, Muhammad Hatta menambahkan ada dua anasir tradisi demokrasi di Nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes terhadap peraturan raja yang tidak adil dan hak untuk menyingkirkan dari kekuasaan raja yang tidak disenangi. Berdasarkan apa? Berdasarkan bermusyawarah. Jadi konsep ini sudah ada sejak zaman pra-Indonesia. Jadi sebenarnya bangsa kita tuh dari dulu sudah punya nilai-nilai luhurnya. Terutama dalam konsep kerakyatan ini. Ya, disitulah muncul raja-raja yang adil akhir. Hak untuk protes dengan apa? Dengan musyawarah. Ayo, ayo, ayo. Ada masalah apa? Ada masalah. Kita bicarakan dulu baik-baik. Ya, siapa tahu kita bisa menemukan titik temunya bersama. Bukan apa? Bukan malah kamu salah. Udahlah kamu pergi aja nggak usah ikut-ikutan malah. Kok gitu sih? Kalau aku salah, salahku dari mana? Apakah aku salah atau
mungkin ada sesuatu yang lain. Coba kita bicarakan dulu baik-baik. Kita temukan pemikiran kita berdua. Kita cari solusinya bersama-sama. Jadi nyari solusi itu jangan sendiri-sendiri. Bersama-sama. Makanya tugasnya kelompok, Kak. Untuk melatih Anda mencari solusi bersama-sama. Anda sebagai mahasiswa tidak akan bisa hidup di masyarakat yang benar-benar banyak konsep berpikirnya kalau Anda hanya memikirkan diri Anda sendiri. Makanya kenapa? Pemusyawarah. Dengan kita musyawarah, mau protes sebanyak apapun, kalau kita punya banyak pandangan, kita bisa menghadapi itu semua dengan baik dan bersama-sama. Ya, terakhir, keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan gemah, ripah, loh, jinawi, tata, tentrem, kerta, raharja. Ya, ulang ya. Gemah, ripah, loh, jinawi, tata, tentrem, kerta, raharja. Demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu, para pejuang bangsa telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialis. Jadi, alangkah tidak tahu dirinya kita kalau sampai melupakan pengorbanan dari bangsa kita. Pengorbanan dari para pahlawan yang telah berjuang untuk cita-cita negara ini. Ingat ya, alangkah tidak tahu dirinya kita kalau sampai melupakan cita-cita dari para leluhur kita untuk bangsa ini. Ya, catat itu baik-baik. Anda harus menjadi mahasiswa yang baik bagi bangsa, bagi negara, dan bagi diri Anda, serta bagi lingkungan Anda. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan di sini untuk contoh perkuliahan, tidak ada niat untuk menjatuhkan, menghina, atau menghina kelompok tertentu. Ya, semoga dapat bermanfaat. Tetap kerjakan kuis dan tugasnya. Ingat ya, kuis seminggu, tugas 2 minggu. Tetap dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.